warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang proses pemisahan minyak nilam dari daun nilam. Nah, pemisahannya itu menggunakan cara destilasi, yaitu memisahkan minyak nilam dari uap air bersamaan. sistem yang digunakan ada 3. Yang pertama ada sistem perebusan, sistem pengupasan, dan yang paling sering digunakan adalah sistem uap. Adapun alat penyulingan yang digunakan pada tanaman minyak nilam biasanya berbahan besi, yaitu drone. Biasa harganya itu 4-6 juta, namun cenderung berwarna gelap pada minyaknya. Ada juga berbahan stainless steel yang berkisar dari harga 30 juta sampai dengan 40 juta, dan minyak hasil penyulingannya berwarna merah kecoklatan. Adapun sebelum melakukan proses penyulingan, kita perlu melakukan proses persiapan terna dan Persiapan alat seling. Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain. Tahap awal dilakukan pembersihan air di dalam bak air bersirkulasi dingin, lalu dialirkan ke dalam boiler sebanyak 3/4 kapasitas boiler. Kenapa tidak penuh? Karena diperlukan kapasitas untuk uap. Selanjutnya, boiler akan dipanaskan. Suhu dalam boiler akan meningkat sehingga menghasilkan uap air dengan tekanan sekitar 2 bar. Tekanan ini sangat penting untuk uap mengalir dengan stabil menuju ketel penyaringan. Selanjutnya kita beralih ke ketel penyulingan. Di dalam ketel inilah dimasukkannya bahan baku berupa terna daun nilam kering. Bahan yang dimasukkan harus disusun padat sehingga distribusi uap dialirkan secara merata dan proses pengeluaran minyak atsiri menjadi lebih maksimal. dialirkan melalui pipa logam ke dalam ketel yang berisi daun nilam. Uap panas ini kemudian meresap ke dalam tumpukan daun dan membuat jaringan daun terbuka dan minyak atsiri yang tersimpan ikut terbawa. Pada tahap ini, setiap molekul minyak itu ikut terbawa oleh aliran uap. Campuran uap air dan uap minyak nilam terbentuk dan diarahkan ke kondensator. Kondensator dilengkapi dengan aliran sistem pendingin, yaitu aliran air yang berfungsi untuk menurunkan suhu uap. Di dalam kondensator terjadi proses kondensasi, yaitu perubahan dari fase uap menjadi fase cair. Hasil dari kondensasi ini yaitu campuran antara air dan minyak nilam. Jadi dapat disimpulkan kondensasi itu adalah proses pendinginan. Minyak yang terkumpul di bagian atas biasanya langsung dimasukkan ke dalam wadah kaca atau stainless steel. Proses ini dilakukan secara berhati-hati agar kualitas minyak tetap terjaga dan tidak tercampur dengan air. Karena densitas minyak nilam lebih rendah dibandingkan dengan air, maka minyak akan mengapung di atas permukaan, sedangkan air akan berada di lapisan paling bawah. Dengan begitu, proses pemisahan dapat dilakukan secara gravitasi. Minyak dan air yang sudah tertampung di dalam sini, maka air yang tidak diperlukan, maka dia akan keluar melalui separator dan minyak yang akan digunakan yaitu minyak nilam murni, maka dia akan berada di bagian atas. Minyak yang terkumpul di bagian atas dapat langsung dipindahkan ke dalam wadah kaca atau stainless steel agar tetap terjaga. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tercampur ke dalam air. Sementara itu, setelah proses selesai, ampas terna nilam yang sudah kehilangan kandungan akan dikeluarkan dari ketel penggilingan. Biasanya ampas ini masih bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa ataupun kompos. Secara keseluruhan, proses penyulingan minyak nilam itu membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam, tergantung dari kapasitas ketel dan kualitas bahan baku. Dari 100 daun minyak nilam kering, itu dapat menghasilkan sekitar 2 hingga 3 kg minyak nilam. Minyak nilam dari hasil penyulingan ini itu sangat memiliki ekonomi yang sangat tinggi. Selain digunakan dalam sebagai bahan dasar pembuatan parfum dan juga kosmetik, selain itu minyak nilam juga dimanfaatkan dalam industri farmasi dan juga aromaterapi. Inilah mengapa Indonesia khususnya di daerah bagian Aceh itu menjadi produsen utama minyak nilam yang ada di dunia. Dari daun nilam, nah pemisahannya itu menggunakan cara destilasi. Yang berkisar dari harga 30 juta sampai dengan 40 juta dan minyak hasil penyulingannya memiliki ekonomi yang sangat tinggi. Selain digunakan dalam sebagai bahan dasar pembuatan. Setelah nonton video ini, jadi makin paham kan gimana proses penyulingan minyak nilam itu?
Demikianlah proses destilasi minyak nilam yang telah kita pelajari bersama. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan serta memperkaya pengetahuan kita semua. Benar sekali, melalui pemahaman proses penyulingan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas minyak nilam dan nilai tambahnya bagi masyarakat. Kami berharap video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi siapapun yang tertarik dalam pengolahan minyak atsiri, khususnya nilam. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. This is the number one. One is the loneliest number that you'll